Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja di Indramayu tewas dianiaya 7 pria yang sedang mabuk. Terpukul tarif impor yang dibebankan oleh Amerika Serikat, perajin dan eksportir keramik pleret Purwakarta merugi ratusan juta rupiah. Tulari lebih dari 10.000 orang per tahun, penyebaran virus HIV di Jawa Barat makin meluas dan mengkhawatirkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa mengecam Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor atas kejadian banjir bandang yang melanda kawasan Puncak dan menelan korban jiwa pekan lalu. Mahasiswa menuding Gubernur dan Bupati tidak tegas melindungi kawasan Puncak dari perusakan alam akibat eksploitasi bisnis. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Simpang Lampu Merah Ciawi, Kabupaten Bogor pekan lalu. Para mahasiswa dari sejumlah kampus tersebut prihatin dengan bencana berupa banjir bandang dan tanah longsor yang kembali terjadi di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Pengunjuk rasa menilai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Siswanto tidak serius menindak pebisnis nakal yang merusak bentang alam kawasan Puncak, sehingga menyebabkan bencana alam yang terjadi berulang kali. Saat ini kawasan Puncak yang harusnya adalah kawasan hijau konservasi dipenuhi bangunan villa, restoran, serta bangunan komersial lainnya. Akan kekecewaan kami sebagai warga Kabupaten Bogor yang terjadinya musibah terus-menerus. Lalu kemudian kami menyatakan sikap bahwa Gubernur Deddy Mulyadi ini hanya melakukan gimmick semata, hanya melakukan aktor-aktor. Kami pun bisa menjadi aktor. Karena apa? Teknik-teknik kayak gitu hanya menimbulkan konsumsi rakyat agar muncul rasa kebanggaan rakyat bahwa ada yang peduli terhadap gubernur, terhadap Kabupaten Bogor. Namun nyatanya apa? Tidak ada langkah konkret, tidak ada solusi yang solutif. Namun hari ini hanya disegel, Bang. Prosedur segel itu kan hanya sementara, Bang. Segel untuk mengaudit hari ini apa yang memang harus dikaji secara ilmiah. Namun nyatanya dari 33 perusahaan itu hanya 3 yang dicabut izinnya, Bang. Nah 30 ini tuh apakah masih bisa beroperasi apa gimana? Gitu loh, kan itu menjadi tanda besar. Selain melakukan orasi dan membawa spanduk bertuliskan kekecewaan dan tuntutan, pengunjuk rasa juga membakar foto Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Siswanto sebagai simbol kegagalan pemimpin daerah menangani persoalan bencana dan perusakan alam di kawasan Puncak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, tarif bea masuk impor ke Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 32% terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia memukul para perajin dan eksportir keramik di Purwakarta. Mereka terpaksa menunda ekspor ke Amerika Serikat. Usaha kerajinan keramik di Kecamatan Pleret Purwakarta turut merasakan guncangan hebat akibat tarif bea masuk yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. Tarif impor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mencapai 32% memukul perajin dan eksportir keramik. Menurut salah satu eksportir, sejak 3 bulan lalu pihaknya tak lagi bisa ekspor ke Amerika Serikat karena importir menunggu kepastian besaran tarif impor. Kerugian dari satu eksportir saja mencapai ratusan juta rupiah. Eksportir manapun tidak kuat untuk itu karena harganya itu lebih tinggi kan. Nah sementara kami jual misalkan lebih murah, bahkan lebih mahal pajak daripada barang yang ekspor. Sekarang ini ditunda sementara menunggu keputusan-keputusan atau ada perkembangan lain dari Amerika. Yang biasa per bulan aja rekan kami juga kan ke LA itu per bulan satu kontainer 40 feet. Sekarang ini tertunda udah 3 bulan ini. Untuk kali kirim tuh 200 jutaan dengan HPP 150 berarti kan 50 keuntungan. Yang 200 juta udah
udah ngendap sekarang 3 kali nggak kirim, ya tinggal 2 kali 3 kan begitu. Berarti 600 juta itu selama ini. Dan perkembangan ke depan ditunggu-tunggu ternyata 32% itu nggak masuk. Kerajinan dan eksportir keramik pleret mengaku akan mengalihkan ekspor mereka ke sejumlah negara Asia dan pasar dalam negeri. Namun mereka kesulitan bersaing dengan produk keramik pabrikan yang harganya lebih murah. Dari pengekspor ada rencana untuk memindahkan keluar Amerika atau gimana, Pak? Ini mungkin di Asia ya, untuk Asia itu bisa karena ada Korea walaupun pasarnya lebih kecil. Dan kami juga tidak takut karena Indonesia ini pasarnya lebih luas daripada Korea dan saingnya kan dengan Cina, Thailand yang lebih murah lah. Karena mereka tuh entah disubsidi oleh pemerintah, entah memang udah sistemnya pabrikasi. Kalau kami kan masih tradisional, hasilnya handmade lah. Nah mungkin ke depan ada satu support dari pemerintah, ada janji-janji yang memang untuk ini tuh kita kembangkan dan tingkatkan. Mudah-mudahan secepatnya itu terjadi. Data Pemkab Purwakarta, besarnya tarif biaya impor yang dikenakan membuat 5 peti kemas keramik ekspor tujuan Amerika Serikat masih tertahan dan tidak bisa dikirim. Ada beberapa pengiriman yang tertahan, kurang lebih 5 kontainer yang seharusnya sudah dikirim sekarang masih belum bisa terkirim. Itu karena memang si bayarnya sendiri harus menunggu aturannya akan seperti apa. Dari segi harga nanti akan mempengaruhi. Para perajin dan eksportir keramik pleret Purwakarta mendesak pemerintah pusat agar kembali melakukan negosiasi tarif dengan pihak Amerika Serikat. Sebab pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat lebih besar dibanding pasar Eropa dan Asia. Saat ini produk keramik pleret masih dibuat menggunakan cara tradisional dan menghasilkan 3 jenis keramik, yaitu keramik fungsi hias dan keramik tradisional dengan pangsa pasar lokal, serta produk keramik interior yang kebanyakan untuk pasar ekspor. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kasus HIV di Jawa Barat tahun 2024 melonjak drastis. Data Dinas Kesehatan dalam 1 tahun saja ditemukan 10.000 orang yang tertular virus HIV. Jumlah ini 2 kali lipat dibanding tahun 2021. Jawa Barat darurat HIV/AIDS. Itulah yang agaknya bisa dikatakan setelah membuka data kasus HIV/AIDS tahun 2024 di Jawa Barat. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, tahun 2024 ditemukan 10.405 orang yang terjangkit virus HIV. Padahal di tahun 2021, data temuan kasus HIV hanya 5.000 kasus per tahun. Sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlahnya naik 100% menjadi 10 ribuan kasus HIV baru per tahun. Sedang kasus AIDS tahun 2024 mencapai 3.075 orang. Dan yang makin memprihatinkan, hampir 250 kasus HIV dialami anak dengan usia di bawah 19 tahun. Hal ini menunjukkan penularan virus HIV yang makin meluas. Kalau menurut data kasus terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2024, sepanjang Januari sampai dengan Desember 2024 itu, kasus baru HIV/AIDS itu tercatat di Dinas Kesehatan itu sebanyak 10.405 kasus ya. Sementara untuk kasus AIDS-nya itu ada 3.075 kasus. Ini kasus baru dari Januari. Penularan sendiri terjadi pada kelompok laki-laki itu sebanyak 80%, sementara 20% itu kasus HIV baru itu pada perempuan. Hampir 250 kasus itu terjadi pada anak di bawah usia 19 tahun. Itu selama 2024. Kalau kita menghitung bahwa jumlah kasus 10.000 dalam 1 tahun, artinya selama 2024 itu terjadi kasus baru itu setiap harinya ada 25 kasus di Jawa Barat. Dalam 3 tahun terakhir kita terjadi peningkatan sebesar 100%. Nah, jadi dari tahun 2021 itu jumlah kasus itu hanya 5.444. Sementara di 2024 ini meningkat menjadi 10.000. Jadi selama dalam 3 tahun peningkatan kasus itu sebanyak 100%. Setelah peningkatan kasus ini kita memang agak kurang dalam melakukan
penyebaran informasi terkait HIV/AIDS. Banyak kasus HIV/AIDS pada remaja karena kurangnya informasi terkait dengan HIV/AIDS itu sendiri. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat meminta agar semua pihak menyebarluaskan pengetahuan mengenai penularan virus HIV/AIDS kepada semua kalangan, terutama remaja. Penularan virus HIV sebagian besar terjadi lewat hubungan seksual berisiko, seperti hubungan seks di luar nikah dan hubungan seks sesama jenis. Selain itu, virus ini juga bisa menular melalui darah, seperti jarum suntik atau dari ibu pengidap HIV/AIDS kepada anak yang ia lahirkan. Saat ini di Jawa Barat secara total terhitung sejak tahun 2010 hingga 2024 tercatat sebanyak 80.060 kasus HIV dan 17.668 kasus AIDS. Sedang sejak awal Januari hingga Maret 2025 tercatat sebanyak 2.254 kasus HIV baru. Saat ini kasus HIV/AIDS terbanyak berada di Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.